Sebetulnya yang ini juga orang belum pada tahu, Microsoft 365 itu juga sudah include dengan antivirus. Dan juga ada namanya Defender for Office 365 yang ini bekerja untuk memprotek anti-phishing, anti-spam, dan anti-malware dan lain-lain. Halo, kita ketemu lagi. Saya dengan Yuril dari PT Sarana Solusi Indo Informatika atau PT Solusi. Sekarang kita kembali lagi di sini, kembali dengan Mas Kevin dari Microsoft Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana di Microsoft 365 itu terdapat hidden gems yang bisa kita kupas tuntas. Nah, kita mau nanya nih, kalau di Microsoft 365, kan di sesi sebelumnya tuh kita ada membahas mengenai benefit-benefit dan apa aja mengenai Microsoft 365 ini selain productivity dan lain-lain ternyata juga ada security gitu ya. Oh ya, sebelum sampai ke sana, untuk kawan-kawan yang misalnya belum mengikuti atau misalnya ingin mengetahui bagaimana Microsoft bisa berkontribusi dalam pekerjaan kita sehari-hari, silakan cek untuk linknya di dalam deskripsi ya. Oh ya, kita lanjut lagi Mas. Jadi kita kan sempat kemarin membahas bagaimana di Microsoft 365 itu ternyata kita di-provide dengan security. Nah, seperti dukungan security seperti apa yang terdapat di Microsoft 365? Oke, makasih Mas Yuril. Jadi seperti yang di video sebelumnya gitu ya, bahwa Microsoft 365 itu memang sudah include dengan security features. Dan itu sudah lengkap, baik dari kebutuhan untuk protect akses masuk gitu ya, setiap user yang menggunakan Microsoft 365. Dari akses masuk kita protect, lalu ke dokumen protection. Jadi karena kita juga buat tentang kan pasti ada dokumen yang di-create, ada ada file Excel yang di-create, terus belum lagi ada email, tukar menukar email dan lain-lainnya. Dari dokumennya juga kita protect gitu ya. Terus yang dari tadi akses dokumen, terus yang berikutnya adalah dari sisi device-nya. Jadi sebetulnya yang ini juga orang belum pada tahu, Microsoft 365 itu juga sudah include dengan antivirus. Oh ya? Gitu. Ya, betul. Seperti apa antivirusnya? Oke, jadi antivirus yang ada di Microsoft 365 itu memang saat ini menjadi leader di Gartner Magic Quadrant. Ya, namanya adalah Defender for Endpoint. Nah, kalau ada users atau ada company yang subscribe Microsoft 365 yang sudah include Defender ini, maka kita bisa protect dari sisi endpoint dan ini bekerja seperti antivirus. Dan juga ada namanya Defender for Office 365 yang ini bekerja untuk memprotek anti-phishing, anti-spam, dan anti-malware dan lain-lain gitu ya. Okay. Jadi itu kita protect juga dari sisi device. Baru yang terakhir kita protect dari sisi cloud security. Jadi kan gini, nggak mungkin lah satu orang cuma punya satu cloud storage. Kayak misalnya mungkin ada orang A gitu ya, di company diharuskan untuk memakai OneDrive for Business misalnya di Microsoft 365. Tapi mungkin si orang pribadi ini juga memiliki preferensi cloud storage yang dia punya gitu ya. Dan kadang mungkin bisa disengaja ataupun nggak disengaja file kantor mungkin dipindah gitu ya, nggak sengaja dipindah ke cloud storage-nya itu yang sendiri. Nah, kita juga bisa protect tuh. Jadi kita bisa tahu si dokumen ini itu lagi dikirim kemana, saat ini berada di mana, di cloud storage mana gitu ya. Itu namanya cloud security. Kita nyebutnya cloud access security broker gitu ya, kalau bahasa security adalah CASB. Jadi in summary, kita bisa protect security features yang kita punya, itu bisa protect dari akses masuk, dokumen protection, terus device protection, yang terakhir baru dari sisi cloud security-nya. Oke, thank you. Jadi security ini nggak cuman sekedar hanya keamanan cloud security ya, tapi ternyata kita tahu bahwa Microsoft ternyata juga memiliki antivirus sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya mengenai keamanan data kita atau misalnya perangkat kita seperti itu ya, karena Microsoft juga melindungi dari sisi tersebut. Oke, di sesi sebelumnya kan kita juga ada membahas mengenai bagaimana Microsoft 365 itu bisa memprovide segala kebutuhan kita. Nah, termasuk diantaranya misalnya kita pengen mau build apps atau sebagainya gitu. Nah, di Microsoft 365 tuh bisa nggak sih juga mendukung kebutuhan kalau kita mau build apps secara sendiri gitu ya? Buat aplikasi. Oke. Yeah. Ini pertanyaan yang bagus dan juga sangat menarik. Iya. Yeah. Jadi kalau tadi dibilang ada hidden gems ya. Nah, ini salah satu hidden gems yang mungkin orang-orang banyak juga belum pada tahu. Jadi setiap company atau setiap user di company tersebut yang berlangganan Microsoft 365, baik itu yang for business ataupun yang for enterprise, dari setiap tipe tersebut itu dapat Power Platform.
Iya. Power Platform itu apa? Ada Power Apps, Power Automate, dan juga Power BI. Gitu ya. Nah, kalau tadi case-nya untuk buat aplikasi, itu ada disebut dengan Power Apps. Jadi ini low code, no code application building gitu ya. Jadi nggak perlu ada skill coding yang advance lah. Jadi bahkan no code gitu ya. Jadi bisa jadi user tersebut nggak perlu melakukan coding sama sekali gitu ya. Tapi Power Apps ini memang sangat mudah. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan di company tersebut ingin membuat aplikasi untuk nota dinas elektronik misalnya, gitu ya, atau mungkin untuk bikin aplikasi absensi, mungkin karena kerja dari rumah, dari kantor atau shift-shiftan gitu kan, kadang absennya kan butuh sistem gitulah ya, yang biar mudah, biar aman, biar seamless dan lain-lain. Nah itu bisa dibuild dengan Power Apps tadi gitu ya, dan itu semua sudah include di Microsoft 365, walaupun memang ada beberapa fitur yang kita lock dulu nih gitu ya. Kalau memang butuh fitur yang lebih advance lagi, itu akan ada license yang terpisah gitu ya tentang Power Apps ini. Jadi sebetulnya memang balik lagi Microsoft 365 itu kita pingin tahu dulu nih kebutuhan dari user-usernya itu seperti apa, baru nanti kita matchingkan, oh cocoknya pakai ini, cocoknya pakai ini, dan lain-lain gitu. Oke, thank you. Untuk mengenai Power Apps tadi ya, gimana kita bisa build dan tanpa perlu keahlian khusus, atau misalnya kita pengen membuat aplikasi pendukung yang kita memang nggak perlu build secara deep atau terlalu advance gitu untuk sarana pekerjaan ya gitu. Oke, ada tadi juga sudah disebutkan juga ya untuk contoh-contohnya, itu kita juga bisa bikin semacam nota dinas, terus seperti absensi dan lain-lainnya sebagainya. Jadi luar biasa sekali untuk Microsoft 365 ini. Oke, untuk berikutnya, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang paling sering kita dapetin, atau mungkin dari orang-orang banyak yang penasaran gitu ya kalau misalnya mau pakai Microsoft 365 ini. Concern yang paling utama adalah sekarang tuh mengenai keamanan data. Karena ini kan Microsoft 365 kita sifatnya kan cloud ya. Nah, siapa sih yang bisa menjamin keamanan data kita di cloud? Atau dari sisi Microsoft sendiri, apakah ada semacam jaminan nggak sih bahwa setiap orang yang atau setiap dari kita yang subscribe atau menggunakan Microsoft 365 itu terjamin? Oke. Ya, makasih Mas Dilo. Jadi penggunaan Microsoft 365 kan sebenarnya kan SaaS ya, software as a service. Jadi memang 365 ini sebagai software gitu ya yang membantu user-usernya untuk kerja dan lain-lain gitu ya. Nah, memang pasti akan ada data yang dalam tanda kutip dikasihkan di cloudnya Microsoft. Tapi Microsoft itu runs on trust. Jadi kita nggak akan atau nggak bisa bahkan ya kita membuka data customer tersebut gitu ya. Bahkan kalaupun ada kebutuhan yang sifatnya urgent atau apapun lah, itu kita nggak bisa buka seenaknya gitu ya. Memang perlu ada approval dari si pemilik data tersebut gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga banyak sertifikasi yang kita punya, sertifikasi keamanan gitu ya, kayak IEEE, ISO 7001, HIPAA dan lain-lain lah, ada listnya, dan itu bisa dilihat dan bisa dicari di link oleh publik gitu ya. Tinggal Bing search dan semuanya akan kelihatan. Jadi artinya adalah sebetulnya security atau tingkat keamanan cloud kita itu sebenarnya sudah cukup baik gitu ya, dan nggak perlu lagi takut. Justru kalau kita terlalu skeptis menaruh data kita di cloud, jadi akan jadi susah sendiri nih kadang gitu loh. Jadi kadang kita pingin cara kerja yang mudah, tapi kita nggak mau data kita ada di mana-mana gitu ya. Yang bisa kita lakukan kan kita pingin kerja mudah, kita percaya bahwa si data ini akan diprotek oleh Microsoft, dan Microsoft juga akan memberikan bukti-buktinya gitu ya. Kita tadi runs on trust, sertifikasi, dan juga ada fitur-fitur security tadi yang saya bilang di sebelumnya, bahwa memang protection yang kita punya itu ya tadi mengcover dari segala sisi, dari segala arah gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih lagi mengenai jaminannya gitu ya. Karena ya seperti yang kita tahu sebenarnya Microsoft ini kan juga gede banget lah ya, dan sudah lama banget sebenarnya kita kenal gitu. Kita yakin kalau misalnya kita mau serahkan data kita pasti memang harus pastiin apakah tempat yang mau kita taruh atau kita upload ke cloud itu sebenarnya memang benar-benar terjamin atau enggak gitu. Betul. Oh ya, terus mengenai Microsoft 365 ini sendiri, kalau kita misalnya mau subscribe atau kita mau pakai, apakah ada assessment khusus atau misalnya perlu migrasi khusus kalau misalnya kita mudah menggunakan platform lain sebelum Microsoft 365? Sama satu lagi, kira-kira ada kisarannya nggak ya, atau ada biayanya nggak kira-kira? Nah, ini biasanya paling sering ditanyain. Biasanya kalau biaya ditanya di akhir, ini udah di awal udah tanya biaya. Ya, jadi kita Microsoft Indonesia dan juga partner-partner gitu ya,
ingin membantu solusi yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan itu tepat guna. Jadi kita nggak mau juga terlalu basic, tapi kita juga nggak mau terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita pingin tahu dulu. Biasanya kita pingin dengar dulu proses kerja atau yang user tersebut lakukan selama itu seperti apa gitu ya. Kita dengarkan dulu, baru kita pilih yang mana satu. Yang kedua, kalau sebelumnya memakai teknologi lain gitu ya yang mirip ataupun misalnya dari on premise gitu ya, itu ada dua cara sebetulnya. Yang pertama adalah full cloud migration, jadi langsung blok gitu ya, semua user, semua mode kerja pindah ke cloud. Sebenarnya kalau yang ada company yang belum siap nih, mungkin terkendala regulasi atau terkendala culture kerja dan lain-lain, itu bisa melakukan namanya hybrid migration. Jadi ada configuration-nya, yang mana data yang ada di on premise, yang mana data yang ada di atas, ataupun bisa juga disinkronisasikan antara on premise teknologi yang ada di company tersebut dengan cloud teknologinya Microsoft. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kalau ditanya ada assessment khusus, kita ada free cyber security assessment. Jadi sebenarnya assessment ini untuk mengetahui teknologi keamanan di company tersebut, apakah sudah cukup atau perlu ada pembaharuan atau bahkan harus menggunakan teknologi yang seperti apa gitu ya. Dan ini free, dan kita nggak akan mengetahui data apa saja yang ada di company tersebut. Kita hanya ingin tahu bahwa sistem teknologi IT itu seperti apa gitu ya. Kalau memang nanti akan ada hasilnya dan itu akan ada suggestion-nya. Hasilnya adalah ABCDE, suggestion-nya untuk menggunakan ABCDE gitu. Oke, sorry, sebelum masuk ke yang perkiraan tadi ya. Tadi kan sempat dibilang juga tuh migration dan assessment itu nanti akan dilihat gitu ya berdasarkan kebutuhannya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kita sebagai user, kita memanfaatkan assessment atau program dari Microsoft, misalnya ada migration dan macam-macam. Nah, itu kira-kira mudah nggak sih kita bisa dapetin itu gitu? Apakah itu akan ada regulasi, bukan regulasi, mungkin semacam administrasi atau apa gitu yang ribet atau enggak sih kalau misalnya kita mau request? Ya, ini juga pertanyaan yang unik ya, karena Microsoft, saya tahu lah Microsoft dikenal dengan segalanya ribet gitu kan. Tapi ya kita mencoba transform gitu ya, Microsoft mencoba transform semenjak ada CEO kita yang baru, Satya Nadella 2014 menjadi CEO Microsoft. Kita sudah mulai terbuka gitu ya, sudah mulai bertransform juga. Jadi kata-kata digital transformation itu juga sudah kita lakukan sebetulnya, dan juga culture transformation di Microsoft gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan migrasi assessment ribet apa enggak, segalanya free, dan itu akan kita pandu oleh tim Microsoft ataupun dengan partner-partner gitu ya. Solusi kan termasuk partner Microsoft, jadi Microsoft dan solusi pasti akan membantu user corporate company gitu ya, yang memang ingin mendapatkan layanan migration dan juga assessment ini. Itu justru malah kita saran untuk dilakukan itu dulu sebelum mau pilih yang mana nih, SKU mana gitu. Oke, thank you. Berarti mengenai estimate atau apa, ternyata untuk program-program tersebut malah free ya dari Microsoft ya. Oke, kira-kira dari seluruh sesi yang kita ada ini nih, dari Mas Kevin bisa menyimpulkan nggak kira-kira hybrid working atau Microsoft Cloud Solution, nah itu seperti apa untuk kawan-kawan kita di sini? Jadi sebetulnya Microsoft 365 atau Modern Work itu kan tools yang bisa dipakai, bisa digunakan untuk membantu kita melakukan hybrid work. Tools ini kalau tidak didasari oleh pengguna yang paham cara menggunakannya, akan sia-sia gitu kan. Nah, makanya Microsoft 365 dan Microsoft Indonesia dan juga partner-partner itu kita sudah berubah nih. Jadi yang tadinya kita hanya offer, kita sekarang mau bantu. Justru kita mau bantu solusi kita itu dapat digunakan dengan baik dan juga tepat guna. Kita ada program untuk free training, adoption gitu ya, dan itu ada yang free, ada juga memang yang harus berbayar gitu ya. Tapi intinya adalah kita mau membantu dan juga ingin sekali user-user kita yang sudah pakai Microsoft 365 ini itu bisa menggunakannya dengan benar dan juga sesuai dengan kegunaannya. Satu. Yang kedua, Microsoft 365 seperti yang saya bilang itu ya, itu bukan hanya Office apps. Jadi ini kata kunci sebetulnya. Microsoft 365 itu bukan hanya Office apps. Jadi banyak sekali aplikasi dan juga benefit-benefit yang tadi saya udah share di dalamnya, termasuk dari sisi security. Karena gini,
kan akan memakan waktu yang panjang kalau kita misalnya kolaborasi menggunakan security pakai B, content management pakai C, email system pakai D. Jadi scattered gitu ya, dan di semuanya itu bisa disatukan dengan Microsoft 365. That's why makanya saya bilang Microsoft 365 itu bukan hanya Office Apps saja gitu. Jadi malah kita kalau dengan Microsoft 365 pekerjaan kita justru malah makin seamless ya jadinya ya. Betul. Jadi kita bisa lebih efisien, terus nggak banyak waktu terbuang dan macam-macam ya gitu. Oke, thank you Mas Kevin atas kesimpulannya ya, informasinya ya. Tapi satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini gitu ya. Dan pasti juga ini dari teman-teman di sini juga pasti juga penasaran. Di mana sih kita bisa dapetin Microsoft 365 ini? Oke, ya. Yang pertama sebelum gimana cara mendapatkannya, ada satu program lagi yang tadi belum saya share, bahwa sebetulnya user-user sekalian, teman-teman sekalian yang ingin mencoba dulu Microsoft 365 itu apa, di dalamnya ada apa aja, mungkin testing, pengen tahu fitur-fitur secara detail gitu ya, bisa request free trial. Dan itu sangat mudah, tinggal buka website kita, terus pilih mau produk yang mana, misalnya M365 Business Basic, Business Standard ataupun yang lain. Kita akan memberikan free trial sebanyak 25 user selama 30 hari gitu ya. Jadi kita ingin membantu user-user juga untuk dapat mencobanya dulu. Yang kedua, untuk cara mendapatkannya bisa langsung kontak Microsoft Indonesia ataupun melalui partner-partner kami, di mana Solusi adalah salah satu partner Microsoft Indonesia juga. Iya, betul. Kita juga salah satu partner dari Microsoft. Wah, oke loh Mas Kevin. Terima kasih ya atas penjelasannya ya. Nah, teman-teman, untuk diskusi dan sesinya kita sudah berakhir sampai di sini. Semoga Microsoft 365 ini bisa membantu kawan-kawan sekalian dalam bekerja dan usaha-usaha yang dibangun yang menggunakan platform Microsoft. Nah, ini bisa mendukung project-project buat kawan-kawan sekalian ke depannya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kita sampai di sini. Jangan lupa tonton video-video lainnya, atau apabila masih ada yang ketinggalan, silahkan cek di description untuk link-linknya ya. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih.